Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam nama budaya. Di sini saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para juri yang telah hadir, yakni kepada Madi Kartika Dewi SPD MPD dan juga kepada Nina Ngasutiari SPD MPD dan juga kepada juri Niluh Putu Andini SPD. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Ibu Tuadi Saputra, nomor absen 21 dari kelas 10 RPL 1. Di sini saya mewakili kelas 10 RPL 1 untuk mengikuti lomba fisika. Di lomba ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengukuran, lalu selanjutnya juga macam-macam pengukuran, lalu ada akurasi dan presisi dalam pengukuran, konsep besaran, konsep dimensi, aturan angka penting, konsep notasi ilmiah, dan yang terakhir adalah praktek konsep pengukuran. Jadi di sini saya akan membahas mengenai pengukuran. Pengukuran, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan yang berfungsi atau berguna untuk mengetahui kuantitas fisik dari suatu benda yang dimasukkan ke dalam suatu nilai ataupun satuan. Kuantitas yang saya maksud di sini adalah sesuatu yang dapat diukur ataupun dihitung. Dalam pengukuran juga terdapat dua macam pengukuran, yakni pengukuran secara langsung dan pengukuran secara tak langsung. Yang pertama ada pengukuran secara langsung. Pengukuran secara langsung adalah pengukuran yang dilakukan menggunakan alat ukur secara langsung. Ya, bisa dibilang cetak ribet. Lalu pengukuran secara tak langsung adalah pengukuran yang dilakukan menggunakan alat-alat tertentu agar bisa mendapatkan hasilnya. Dan selanjutnya juga ada akurasi dan presisi. Dalam akurasi adalah suatu tingkatan dari hasil pengukuran yang hasilnya hampir sama dengan hasil yang sebenarnya. Ingat, hampir sama, bukan sama dengan. Lalu dalam presisi adalah suatu tingkatan dari hasil pengukuran yang hasilnya sama dengan hasil yang sebenarnya, sama dengan. Agar kita lebih mengerti mengenai apa itu akurasi dan pengukuran, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Di gambar ini ada gambar 1, 2, dan 3. Di gambar 1 terdapat 5 bola yang saling berdekatan namun jauh dari gawang. Presisinya memiliki tingkat yang tinggi dan akurasinya memiliki tingkat yang rendah. Mengapa? Ini dikarenakan bola yang saling berdekatan dan presisinya ini diambil dari bola yang saling berdekatan dan akurasinya diambil dari bola yang jauh dari gawang. Lalu pada gambar yang kedua terdapat 5 bola yang saling berdekatan dan dekat dengan gawang. Ini menandakan bahwa presisi dan akurasi yang tinggi. Mengapa demikian? Ini dikarenakan presisi diambil dari 5 bola yang saling berdekatan dan akurasi diambil dari bola yang dekat dengan gawang. Lalu pada gambar yang ketiga terdapat 5 bola yang saling berjauhan dan jauh dari gawang. Ini menandakan presisi dan akurasi yang kecil. Akurasi ini diambil dari bola yang jauh dari gawang dan presisi ini diambil dari bola yang saling berjauhan. Dan selanjutnya juga ada konsep besaran. Apa itu konsep besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dimasukkan ke dalam suatu nilai atau angka. Dalam besaran ini terdapat dua macam besaran, yakni ada besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama ada besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang tidak bisa diturunkan oleh besaran lainnya dan memiliki satuan yang tetap. Dalam besaran pokok terdapat 7 macam besaran, yakni ada suhu, lalu yang kedua ada massa, lalu yang ketiga ada panjang, jenis zat, lalu intensitas cahaya, lalu waktu, dan yang terakhir ada arus listrik. Lalu selanjutnya ada besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah suatu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Yang berarti besaran ini agar bisa mendapatkan hasilnya harus melalui rumus-rumus tertentu. Dan dalam besaran turunan juga terdapat macam-macam besaran. Kalian bisa melihat besaran pokok dan besaran turunan di gambar berikut. Baiklah, selanjutnya juga ada satuan. Satuan, apa itu satuan? Satuan adalah pembanding dari suatu besaran. Satuan ini memiliki dua macam satuan, yakni ada MKS dan CGS. Yang pertama ada MKS. Apa itu MKS? MKS adalah singkatan dari meter, kilogram, dan second. Lalu yang kedua ada CGS. Apa itu CGS? CGS adalah singkatan dari centimeter, gram, dan second. Lalu selanjutnya ada konsep dimensi. Apa itu konsep dimensi? Konsep dimensi adalah suatu besaran yang menggunakan lambang dari besaran pokok.
Lambang besaran pokok ini diawali dengan kurung siku buka dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Kalian bisa melihat contohnya seperti gambar berikut. Berikut rumus dari kecepatan. Lalu kalian juga bisa melihat contohnya pada gambar di sini. Di sini adalah rumus dari percepatan. Lalu selanjutnya juga ada aturan angka penting. Aturan angka penting. Sebelum ke aturannya, kita lanjut saja terlebih dahulu. Apa itu angka penting? Angka penting adalah suatu hasil dari pengukuran yang memiliki angka yang pasti dan angka taksiran. Dalam aturan angka penting terdapat semua angka yang bukan 0 adalah angka yang penting. Contohnya ya seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu semua angka yang penting. Yang pasti bukan angka yang 0. Lalu yang aturan yang kedua ada angka 0 yang berada di sebelah kanan angka yang bukan 0 adalah angka yang penting. Contohnya seperti 1,230. Itu semua adalah angka yang penting. Lalu selanjutnya ada aturan yang ketiga, yakni angka 0 yang berada di sebelah kiri atau kanan angka yang bukan 0, itu adalah bukan angka yang penting. Ya, contohnya seperti 0,0024. Itu semua bukan angka yang penting, hanya terdapat dua angka yang penting, yakni 2 dan 4. Dan 0-nya bukan angka yang penting. Lalu yang selanjutnya ada semua angka yang tidak mengalami proses faktor penggali adalah angka yang penting. Faktor penggali adalah faktor yang berfungsi untuk agar seperti kita bisa lebih gampang untuk mengucapkan suatu hasil pengukuran yang sangat besar ataupun sangat kecil. Contohnya seperti suatu hasil pengukuran yang seperti ini, lalu juga yang seperti ini. Dan itu pasti sangat sulit untuk diucapkan, karena itu ada faktor penggali. Untuk faktor penggali kalian bisa lihat di tabel berikut. Dan selanjutnya adalah dalam operasi bilangan seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian terdapat aturan angka yang penting, yaitu seperti dalam pertambahan dan pengurangan, jika akhir dari angka tersebut melebihi 5, maka angka yang berada di sampingnya akan ditambah 1 dan angka yang di akhirnya akan menghilang. Lalu jika angka terakhirnya itu di bawah 5, maka angka akhirnya akan menghilang dan angka yang berada di sampingnya akan tetap. Contohnya seperti 7,78, maka menjadi 7,8. Ini dikarenakan angka yang terakhirnya di atas dari angka 5. Dan selanjutnya juga contohnya ada 7,74. Maka akan berubah menjadi 7,7. Ini dikarenakan angka akhirnya adalah angka yang berada di bawah 5. Lalu selanjutnya ada konsep notasi ilmiah. Konsep notasi ilmiah, apa itu konsep notasi ilmiah? Konsep notasi ilmiah adalah mirip saja seperti faktor penggali, namun konsep notasi ilmiah memiliki rumusnya sendiri, yakni A kali 10 pangkat N. A ini adalah satuan seperti 1 sampai 10, dan bisa juga A ini bilangan desimal. Lalu selanjutnya ada N. N ini adalah nilai pangkat. Dan semua itu sudah saya jelaskan materinya, dan sekarang kita bisa lanjut ke praktek pengukurannya. Oke, sekarang adalah cara menghitung panjang suatu benda menggunakan jangka sorong. Saya di sini menggunakan aplikasi jangka sorong karena saya tidak memiliki alatnya. Di sini kita tarik saja ke kiri skala Noniusnya sampai menempel dengan benda yang ingin diukur. Lalu kita lihat di sini terdapat skala utamanya yakni 4,2. Mengapa demikian? Ini dikarenakan skala utamanya saat sudah mencapai 4,2 baru ada skala Nonius 0. Ya, bisa dilihat dari sini. Di sini skala Noniusnya 0, yaitu saat skala utamanya mencapai 4,2 ya. Itu yang berkedip bisa dilihat. Dan sebagai catatan juga, skala utama adalah skala yang ada di atas dan skala Nonius adalah skala yang berada di bawah. Jadi di sini bisa ditulis saja yakni 4,2. Lalu sekarang kita cari skala Noniusnya ya, yakni skala yang berada di bawah. Kita cari garis yang sejajar.
Jadi di sini kita sudah dapat ya, yaitu di skala atas angka 5, dan sekarang kita tinggal mencari skala noniusnya. Di sini hitung 1, lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di sini 8 ya, skala noniusnya 8. Jadi di sini kita bisa saja langsung tambahkan angka 8 di belakang hasilnya ya. Lalu di sini kita tinggal periksa saja jawaban kita. Jawaban kita 4,28 ya. 28, oke. Dan jawabannya benar. Dan mungkin saya akan memberikan contoh yang kedua lagi. Sekarang pastikan skala noniusnya berada menempel dengan benda yang ingin diukur. Lalu sekarang kita tinggal menghitungnya seperti tadi. Sama seperti cara yang pertama, kita akan menghitungnya dari skala utama terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sebelum mencapai angka 0 dalam skala nonius, di skala utamanya terdapat 2,8. Oke, selanjutnya kita mencari skala noniusnya. Di sini terdapat skala nonius 5 karena di sini terdapat dua garis yang sejajar. Lalu selanjutnya kita ketik saja angka 5 di belakang hasil sebelumnya. Dan jadi hasilnya adalah 2,85. Dan sekarang coba kita cek hasilnya biar lebih pasti, yakni 2,85 atau 2,85. Oke. Dan ini jawabannya adalah benar. Di sini saya menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu. Sebagai catatan saja, stopwatch memiliki ketelitian 0,0 mili detik. Saya menggunakan stopwatch yang ada di HP. Dan untuk cara menghitungnya gampang saja, yakni tekan saja tombol on atau tombol play yang ada di tengah ini. Baiklah, di sini kita bisa lihat yakni jarum warna merahnya sudah mulai bergerak. Jarum warna merahnya ini menunjukkan detik dan jarum putih ini menunjukkan menit. Ya, bisa dilihat di sini jarum merahnya bergerak. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa jarum putihnya juga ikut bergerak. Dan untuk menghentikan stopwatch, kita bisa klik yang ada di tengah ini, yaitu play off-nya. Kita bisa klik saja langsung. Ya, di sini terdapat di jarum putihnya ini bergeser ke kanan. Ini menandakan bahwa ini sudah 1 menit dan jarum merahnya ini berada tepat di tengah, yakni ini berarti 1 menit titik 00. Dan cara untuk reset stopwatch, kalian bisa klik kanan bawah ini, diklik dan sudah ke reset. Di sini kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjang dari suatu benda. Contohnya adalah untuk pulpen ini. Di sini kita bisa saja langsung mengukurnya dari angka 0 cm ya. Meter. Dan di sini didapat bahwa ini ukurannya ada pada 4 cm. Di sini kita tinggal tulis saja panjangnya 4 cm. Panjang sama dengan 4. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menghitung massa, yaitu menggunakan neraca. Di sini kita akan menghitung dari yang paling terkecil terlebih dahulu. Di sini terdapat nomor 2 dan kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sini adalah 2,4 gram. 2,4 gram. Dan selanjutnya ke yang di tengah, yaitu terdapat 500 gram.
Lalu selanjutnya yang paling atas yaitu terdapat 40 gram. 40 gram. Dan sekarang kita tinggal menghitungnya saja dengan menambahkannya, yaitu 500 ditambah 2,4 tambah 4. Dan di sini sudah dapat jawabannya, yakni 542,4 gram. Lalu selanjutnya kita akan mengukur kuat arus. Di sini dapat dilihat bahwa kuat arusnya kita akan menghitungnya melalui skala jarum terlebih dahulu, yakni skala jarumnya ada 60. Lalu di sini diketahui bahwa skala akhirnya adalah 100. Jadi di sini kita bagi 100 bagi 100. Lalu kita lihat batas ukurnya. Batas ukurnya di sini adalah 5. Kalikan 5. Ini sama seperti di rumusnya, yakni hasilnya skala jarum dibagi dengan skala akhir lalu dikali dengan batas ukur. Ini sama seperti rumusnya. Dan jadi ini hasilnya adalah 3 ampere. Jawabannya adalah 3 ampere. Lalu selanjutnya adalah cara mengukur suhu, yaitu dengan cara menggunakan termometer. Bisa dilihat di sini ada posisi mata yang terlalu tinggi. Ini adalah posisi mata yang tidak benar. Lalu di sini ada posisi mata yang terlalu rendah. Dan ini juga tidak benar. Dan yang paling benar adalah posisi mata yang menghadap setara dengan termometernya, seperti ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.